bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Seperti yang kamu ketahui, bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berikut tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan beberapa kali melalui amandemen di MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Namun, esensi dari UUD tersebut tidak diubah sebagai turunan dari nilai-nilai Pancasila. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan perundang-undangan. Ketika melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan mendasar yang dipertahankan. Antara lain, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak dapat diubah. Bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegaskan sistem pemerintahan presidensial, penjelasan hal-hal normatif atau hukum yang akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, serta melakukan perubahan dengan cara adendum, yang artinya melakukan penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. 2. Ketetapan MPR. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR juga memiliki kedudukan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia. MPR merupakan perwakilan rakyat. Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah Ketetapan MPR yang dibuat oleh MPR maupun Majelis Permusyawarahan Rakyat sementara. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. A. Undang-undang. Sebelum menjadi undang-undang, ternyata terdapat tahapan dalam penyusunannya. Undang-undang diawali dengan pembuatan rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diajukan kepada Presiden. Setelah terjadi kata sepakat antara DPR dan pemerintahan yang diwakili oleh menterinya tersebut, disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. B. Peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Peraturan pemerintahan pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan memaksa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan menyangkut Perpu dimuat pada pasal 11. 3 ayat di pasal tersebut menyebutkan bahwa 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintahan itu harus dicabut. 4. Peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Fungsi peraturan pemerintah adalah menjelaskan aturan secara rinci dan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang. Ibaratnya, peraturan pemerintah seperti buku panduan dari pengguna produk elektronik. Secara umum,
Pasti sudah ada keterangan tentang produk tersebut, tetapi masih diperlukan petunjuk teknis yang lebih perinci. Peraturan pemerintah hanya akan dikeluarkan jika sudah ada undang-undang. Tujuannya hanya untuk memaksimalkan suatu undang-undang yang sudah ada. Peraturan pemerintah akan membuat pelaksanaan undang-undang menjadi lebih lengkap. Peraturan presiden bisa dikeluarkan dengan tidak berkaitan dengan apapun untuk melaksanakan undang-undang yang ada, tetapi bisa dikeluarkan dari kewenangan yang dimiliki oleh presiden dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Peraturan pemerintahan. Peraturan pemerintahan merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Terdapat 3 tahap untuk pembuatan peraturan pemerintahan. Salah satu contohnya yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. B. Peraturan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan Perpres mengikuti beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah penyusunan rancangan Perpres melalui pembentukan panitia antar lembaga, baik kementerian maupun bukan kementerian terkait. Selanjutnya adalah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantap konsepsi rancangan peraturan presiden yang dikoordinasikan oleh Menteri di bidang hukum. Bersama dengan Perpres, terdapat juga keputusan presiden yang dibuat oleh presiden. Pemberlakuan Kapres adalah untuk subjek khusus yang diterangkan pada Kepres tersebut saja. Sedangkan Perpres adalah untuk semua orang. Peraturan presiden adalah peraturan yang diterbitkan oleh presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Perpres berfungsi sebagai aturan hukum yang memberikan petunjuk dalam tindakan administratif, mengatur struktur pemerintahan, dan mengatur prosedur tertentu dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Keputusan presiden merupakan keputusan yang diambil oleh presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 5. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. A. Peraturan daerah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, menyusun perda dimulai dengan membuat rancangan yang diajukan oleh DPRD provinsi atau gubernur. B. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Semua perda kabupaten atau kota harus dibuat dengan merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sebagaimana perda provinsi, perda kabupaten atau juga dapat diusulkan oleh DPRD maupun bupati atau wali kota dalam bentuk rancangan tertulis. Yang kedua adalah implementasi peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan lainnya. 1. Prinsip peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mendasari peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip dalam susunan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut. A. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. B. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. C.
Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. D. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti, atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. E. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama. Peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. F. Peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Implementasi peraturan perundang-undangan. Bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan? Implementasi dilakukan melalui beberapa tahap dan dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab. Berikut tahapan serta lembaga-lembaga yang turut serta dalam implementasi peraturan perundang-undangan di tanah air. A. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari inisiasi ide, perancangan RUU, pembahasan di DPR, pengesahan hingga pengundangan oleh Presiden. B. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan perundang-undangan disahkan dan diundangkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan dari peraturan tersebut. Pelaksanaan undang-undang tersebut dilakukan oleh pemerintahan serta lembaga-lembaga yang ditunjuk guna melaksanakan tugas dari undang-undang tersebut. C. Pengawasan pelaksanaan perundang-undangan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang adalah di DPR dan DPD. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki masing-masing terhadap pemerintah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlakukan peran aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui saluran-saluran lembaga yang tersedia seperti DPR, DPD, Pengadilan, Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman. B. Penegakan hukum. Tugas dari penegak hukum dilakukan oleh kepolisian, hakim, jaksa, dan pengadilan. Namun menegakkan hukum tidak hanya dilakukan oleh instansi tersebut, tetapi ada juga lembaga permasyarakatan, advokat, dan lembaga lain. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku. E. Sanksi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggar peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda, pidana, atau sanksi administratif.